Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Kak Nafisa, ketemu lagi. Masya Allah. Semoga nggak bosan nih. Matur nuwun, sampun rawuh datang Maika. Semoga tidak bosan-bosan lagi jika diundang. Tidak, mungkin jenengan ini yang bosan nih, ketemu lagi gitu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kenyang. Habis makan gitu kan. Makan udah, ngopi udah, sekarang podcast nih. Ya. Jadi kan tadi kan saya kan sudah baca CV jenengan ya. Yo, kebanyakan nggak sih Kak Nafisa CV ku tadi kepanjangan ya? Paling itu ada yang di itu ya, dihapus sebenarnya. Iya. Banyak yang dihapus ya, tidak dipublish ya. Iya benar. Kok sawangane ngono lho Kak. Netizen ini kan mau tahu nih. Iya, beripun. Netizen kan mau tahu ini. Jenengan ini kan kesibukannya banyak sekali nggih. Iya, cerita awalnya tuh gimana? Jenengan bisa merangkap banyak sekali. Jadi sekretaris, jadi ngonten niku ya napa? Iya. Apa ya? Mungkin dulu dari awal-awal kulo itu sebenarnya nggak sibuk-sibuk amat sih Kak Nafisa, mulai dari awal nikah terus kemudian kan kulo itu hamil melahirkan menyusui gitu terus siklusnya ya sampai Dora nikah sama Upin Ipin hingga sampai KFC itu dodolan rawon gitu karena jadi titit ya nanti ya. Jadi itu kurun waktu 10 tahunan itu Kak Nafisa kayak melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Terus lah di jarak 10 tahun itu kok kayaknya capek juga kan kalau nggak ngapa-ngapain itu kan juga kayak ada titik jenuh gitu loh di diri kulo sendiri pribadi gitu. Kemudian kulo ini ditawari suami untuk ayo Dek kuliah lagi gitu. Dan itu aku kuliah S2 itu Kak Nafisa itu jaraknya dari S1 ke S2 itu 10 tahun. Kemudian kan ya agak-agak lupa gitu kan ya lemot udah dalam otak ini isinya itu teriakan anak-anak, tangisan anak-anak, bau-bau resep-resep masakan bumbu apa gitulah. Kemudian setelah itu aku ditawari untuk kuliah lagi sama suami bareng-bareng kan waktu itu. Ya udah aku terima dan ternyata dunia akademis lagi kita sekolah lagi, belajar lagi, kayak ada sesuatu yang baru gitu. Dan itu semacam nagih gitu, apalagi waktu itu S2 itu waktu COVID itu Kak. Jadi kan kita nggak kuliah offline, tapi kebanyakan kuliahnya online. Nah dari situ udah kan kita mulai show off gitu kan di luar. Kemudian ada beberapa teman-teman dari komunitas perempuan membaca kan tadi yang di CV itu saya tulis saya gabung di komunitas literasi, komunitas perempuan membaca. Kemudian menawari saya untuk ngisi dikit-dikit lah ngisi mulai dari live IG, kemudian nge-zoom lah. Ternyata itu kok kayak semacam candu gitu ya. Ketagihan kayak candu ya. Ternyata ngisi terus kemudian merasa lebih bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat ya bukan dimanfaatkan orang lain. Bermanfaat untuk orang lain kok ternyata manfaat untuk keluarga sendiri bagi saya tuh masih kurang cukup. Akhirnya ya sudah bermanfaat untuk orang lain, kemudian mengisi di berbagai ruang-ruang forum-forum publik. Selain itu juga tetap kalau ngajar ya kayak kerja-kerja domestik sebagai ibu rumah tangga itu tetap dijalankan selagi mengajar di rumah tetap itu nggak bisa ditinggalkan. Jadi ya sudahlah dilampahi mawon lah kalau istilahnya orang Jawa itu begitu, pokoknya ngalir ngoten mawon. Nggih, alhamdulillah dan ya alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik itu di ruang-ruang publik maupun di ruang-ruang domestik sebagai perempuan. Tapi Kak Nafisa itu semua saya jalankan juga karena berkat support dari orang-orang lingkungan kulo kayak suami yang mendukung penuh untuk bisa tampil di luar, kemudian bisa lebih berdaya di luar, tidak hanya di dalam gitu. Jadi semua itu saya pikir tidak akan terjadi ketika tidak didukung oleh keluarga dan juga oleh suami terutamanya. Betul, gitu Kak. Jadi kalau kan baca CV jenengan kok seperti tidak ada ya, kan jenengan sudah merangkap banyak sekali. Itu kok mboten enten yang berbau-bau politik gitu ya. Kayak tamak gitu ya.
ini gue hebat sekali nih untuk seorang perempuan itu kan sangat hebat sekali. Nah, kalau kok baca nih kok mboten wonten yang berbau politik ataukah memang tidak dipublish atau jenengan sudah banyak yang melamar? Wah, ada saya nggak mau nyalek loh ini. Enggak Kak. Saya memaknai politik itu tidak hanya politik saya terjun sebagai praktisi politik, tidak. Politik itu kan kalau di dalam Al-Quran itu ada kemandirian, terutama untuk perempuan ya. Ada al-istiqlal asyakhsiyah, kemandirian diri sendiri, di mana kita itu bisa memilih pilihan-pilihan hidup kita sendiri. Mulai dari saya belajar memilih jurusan apa, meskipun saya perempuan, kemudian saya memutuskan untuk sekolah lagi, S2 sampai S3, kemudian saya memutuskan untuk menjadi penulis, untuk terjun ke dunia bisnis gitu ya. Kemudian mengurusi konveksi dan lain sebagainya, itu kan kesadaran penuh dari diri sendiri gitu ya, tanpa tekanan dari siapapun dan justru dengan dukungan lingkungan lain. Ini yang al-istiqlal asyakhsiyah. Terus selain itu al-istiqlal asyakhsiyah gitu tadi. Jadi selain itu, selain kemandirian dalam memilih pilihan-pilihan pribadi, perempuan itu juga al-istiqlal asiyasah. Jadi perempuan itu memiliki kemandirian untuk berpolitik. Jadi berpolitik di sini tidak diartikan saya nanti mendaftar di partai tertentu, kemudian saya jadi caleg atau jadi apa gitu. Tapi berpolitik itu bagi saya adalah mampu memimpin apa yang ada pada diri saya sendiri, kemudian di lingkungan. Politik itu kan cara kita berpikir, asiyasah gitu kan. Jadi bagaimana strategi kita untuk mengatur waktu kita, untuk manajemen diri kita. Jadi tidak terlalu tekstual ke politik itu ke partai gitu ya kan, ada partai ada eceran, saya yang eceran aja deh gitu. Jadi saya nggak fokus di politik, saya lebih ke memanajemen kehidupan saya sendiri sebagai ibu rumah tangga gitu. Jadi tidak menjadi praktisi politik gitu, tapi saya memiliki pilihan mandiri untuk berpolitik, ikut terjun dalam dunia politik ya, meskipun saya tidak perlu menunjukkan saya keberpihakan politik saya di mana, atau yang penting semuanya damai, aman, sentosa gitu kan. Kadang tidak semua orang itu bisa menerima pilihan politik kita. Maka lebih baik kita ya sudahlah, itu hanya untuk diri saya sendiri begitu kan. Tapi memang sudah terjun gitu. Tidak terjun secara langsung gitu. Iya, kayak tadi dalam hal apapun disebut politik, bahkan dalam dunia pendidikan pun ada politiknya gitu. Di dalam perekonomian pun ada politiknya gitu. Di dalam pengaturan keluarga juga ada politiknya gitu. Jadi tidak diartikan sempit lah politiknya, tapi yang luas gitu. Jenengan juga kok saya cari di internet kan tuh, aduh, pelecehan gini kok. Gimana? Yang jelek apa yang Enggak, jenengan ini kan punya brand kan, seorang pengusaha juga, pebisnis juga. Iya. Itu cerita awal mulanya tuh gimana? Kok jenengan bisa memilih punya brand sendiri, menjadi pengusaha atau pebisnis nonton? Iya, itu sebenarnya awal sebelum saya punya brand sendiri, yang itu mereknya sudah terdaftar loh, itu loh Kak Nafisa. Saya punya merek, brandnya namanya Akayahana, itu jadi sudah terdaftar mereknya, kodenya 25 ya, jadi lebih ke apa yang menempel pada tubuh perempuan kayak pakaian, kemudian sepatu, dunia fashion itu kan ada kode-kodenya dalam itu, sudah ada sertifikatnya, brand dari Akayahana. Tetapi jauh sebelum itu masih baru tahun 2022, mari tahun kemarin ya. 2 tahunan inilah, kan mau 2024 lah gitu. Lah, sebelumnya itu sekitaran tahun 2014 saya tuh sudah terjun ke bisnis ya, meskipun itu saya tidak stok. Zaman dulu itu kan ibu-ibu rumah tangga itu kan saya jarak 10 tahun itu nggak ngapa-ngapain, maksudnya nggak di luar, tidak ada di ruang-ruang publik. Saya kan cuma di dalam, di ruang-ruang domestik saja, dan itu tak pikir kalau cuma untuk mengasuh anak, kemudian mengajar, itu kayak kepingin lah ikut-ikutan kayak temen jualan gitu ya, secara online gitu, barangnya ambil dari luar gitu, kalau kita boleh menyebutnya dropship atau reseller gitu ya. Kemudian makin kesini kok saya punya modal yang cukup untuk membuat brand itu, akhirnya pada tahun sekitaran 2021 ya, akhir 2021 itu saya buka ini Kak Nafisa, buka brand sendiri yang memang saya mau seriusi itu. Sebenarnya awalnya itu
mau ngurusi seragam sekolah gitu ya. Terus kemudian iya, tapi kan ada jarak, mau bikin seragam sekolah masih kejauhan juga kan, belum ready, muridnya belum ready, jadi kita nggak tahu ukurannya berapa. Terus saya manfaatkan untuk bikin gamis gitu kan. Sambil nunggu ini ukuran baju yang masuk, kita bikin gamis yuk gitu. Kemudian kalau gamis nggak cukup nih, teman-teman itu biasanya kalau cari gamis kalian cari jilbabnya. Saya bikin jilbab printing gitu. Terus cewek itu kan identik dengan rapi, wangi gitu kan. Cewek nggak apa-apa loh pakai parfum. Terus saya bikin brand parfum itu, namanya parfum Filia dan Zara gitu. Itu nama jadi ibu mertua saya gitu. Namanya Filia Zara. Ada 2 varian gitu. Yang satu Filia itu untuk anak baik-baik, karena bisa. Ya, jadi ya teman-teman yang baik-baik di sini ya, kalau pilih parfum pakai Filia biar ketika mencium aroma Filia itu, oh ini pasti anak baik-baik ini. Oh, ada yang baik ya? Oh, enggak ada. Baik semuanya. Cuma yang satunya itu yang Zara itu sensasi kayak habis mandi gitu, jadi seger gitu loh. Jadi iya, jadi tapi tetap baik-baik kan ini. Oh, baik-baik ya, tetap udah baik, seger lagi gitu. Jadi itu awal mulanya. Terus ya ternyata keterusan sampai sekarang. Ternyata bisnis, kalau dulu kan kita gencar banget iklan gitu Kak. Gencar iklan, setiap hari iklan berapa kali gitu. Sekarang saya tuh nggak pernah loh ngiklan. Tapi setiap hari juga ada orderan, setiap hari ada paketan. Ya itu mungkin rezeki dari Allah, dan kebetulan saya cocok kerja di air gitu, air parfum, cairan gitu. Cocok kerja di air dan di konveksian gitu. Kak. Selama perjalanan hidup jenengan iki kan pasti ada mentoring kan nih? Iya. Dari keluarga. Seperti tadi yang dari peran suami juga. Iya, betul. Apakah ada juga peran guru, orang tua atau yang lain? Pastinya Kak, pastinya. Itu mustahil sekali kita merasa kita itu sudah sukses, kita itu berhasil, terus kita mengatakan ini adalah keringatku sendiri, itu mustahil banget Kak. Karena di balik kesuksesan kita, kalau saya boleh menganggap diri saya sukses ya, di balik keberhasilan kita itu pasti ada doa dari orang tua, kemudian ada tirakat dari guru, kemudian ada keringat juga dari orang-orang yang benar-benar support, yang bisa menjadi support system bagi kita. Itu pasti tidak mungkin. Ini usaha saya sendiri, saya memulai dari nol, tidak mungkin. Saya mungkin memulai dari nol, tetapi yang memasukkan saya ke garis start itu adalah guru-guru saya, kemudian juga dari orang tua saya. Jadi tidak mungkin, mustahil saya mengatakan saya mandiri, saya berdikari, tidak. Tetapi ada orang-orang di balik kerja saya yang menghasilkan. Makanya saya tuh suka bikin quote gitu loh Kak, kayak saya foto bareng mobil gitu kan, foto habis beli mobil terus kan foto bareng, tuh captionnya saya itu hasil keringat orang tua gitu. Maksudnya bukan dibelikan orang tua gitu, enggak, tapi ini adalah hasil dari kerja keras dari orang tua kita yang sudah mendoakan kita, yang sudah mendidik kita sampai kita jadi ke titik yang seperti ini gitu Kak. Peran suami juga nih nggih? Iya, pastinya karena orang itu kan dilihat sandingan nih gitu. Jadi, betul. Makanya disebut garwa itu si gare nyowo. Kalau misalkan kepingin tahu dia itu gimana sih karakternya si suami ini, ya dilihat istrinya. Gimana sih karakter si istri ini, dilihat suaminya. Itu pasti gitu. Pasangan itu pasti sangat berpengaruh, meskipun tidak berpengaruh secara 100%, tetapi itu sangat-sangat mendominasi peran. Kalau misalkan saya itu, kalau di dalam pepatah Arab itu likulli min azimatun, jadi dibalik ada laki-laki yang sukses itu ada perempuan yang agung. Bisa dibalik juga, dibalik perempuan yang sukses itu ada laki-laki yang juga agung, yang tidak terintimidasi dengan kerja-kerja kita, yang tidak terintimidasi dengan usaha kita atau citra kita, yang misalkan kita lebih mencorong lah gitu, yang tidak merasa insecure dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, dan misalkan kita lebih dilihat di luar itu, tapi di balik layarnya itu ada kerja-kerja yang luar biasa. Tetap itu. Iya, bahkan saya tidak akan bisa menjadi sukses di bisnis atau di karir kalau tanpa dukungan dari suami. Gitu. Yang
dengar-dengar ada yang lagi viral nih, Nggih. Apa yang itu? Apa itu? Yang Apa? viral tentang jenengan buat statement atau quote nih. Yang mana ini aku yang mana ini? Yang mana ini? Sekarang itu usum gitu ya, ada dipotong gitu. Netizen kan jeli kan. Iya gitu ya. Politik apalagi kan bisa di-cut. Iya betul, apalagi. Sedikit cut. Iya. Jadi kan punya quote nopo statement katanya. Jangan jadikan suamimu imam karena nanti makmumnya banyak. Ini kan menjadi netizen gitu loh. Kan sangat jeli sekali dalam mengomentari segala apa buruknya seorang konten kreator seperti jenengan. Bener Kak, itu kan jadi itu ceritanya itu kenapa sih jadi viral itu gak ngerti aku. Jadi waktu itu aku kan diundang ke Denanyar untuk menghadiri acaranya Habib Ja'far itu lah. Kemudian kan itu yang diundang kan khusus ini ya, Ning gitu ya, Nawani gitu. Jadi ada beberapa Ning. Kemudian ada dari tim rundingan itu, suami juga termasuk di situ. Mumpung ada ini nih, ada banyak Ning nih di podcast yuk lah. Di bawah kita bikin konten yuk gitu. Jadi sebelumnya itu ada salah satu Ning itu kan aku tanya gitu. Ning jenengan boten kondora jenengan nggak pulang gitu. Saya nunggu imam saya nih gitu kan. Lah terus kalian tuh nyeletuk gitu aja. Ning jangan jadikan suami adalah imam karena makmumnya banyak gitu. Jadi kan sebenarnya kan bener nggak sih itu? Kalau imam kan makmumnya banyak ya. Kan tapi banyak sekali. Iya. Tapi maksimal 4. Loh ya gini nih. Tahu nggak itu komentar-komentarnya Kak kalau di IG aman ya, karena kan yang ada di IG itu masih teman-teman semuanya dan mereka paham gimana saya. Tapi saya upload di TikTok juga itu. Nah, di TikTok itu ternyata juga viral dan kemudian itu saya tuh banyak yang ngebully. Gimana sih Kak? Coba kamu itu belajar sama Ustadz. Memang suami itu imam. Makanya di dalam Al-Qur'an itu makmumnya itu 2, 3 sampai 4. Aku emang ada ya ayat Al-Qur'an yang bilang suami itu imam kemudian makmumnya itu 4. Enggak. Ini enggak benar ini. Enggak. Itu yang ada dalam Al-Qur'an yang disebutkan sama si netizen itu kan memang ada dalilnya. Dan justru yang berkomentar seperti itu cewek-cewek. Barangkali itu ya nyeletuk aja sih sebenarnya itu. Jangan jadikan suami imam, tetapi jadikan suami adalah pemimpin. Dan jadilah suami yang dengan karakter pemimpin. Karena dalam Al-Qur'an ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki ya, itu adalah pemimpin bagi perempuan. Nah, kita kan kalau milih pemimpin, ini nggak ngomongin politik loh ya. Kita kalau milih pemimpin, memang yang diharapkan dari pemimpin itu apa sih? Apakah kalau sudah menjadi pemimpin itu dengan mudah memerintahkan rakyatnya, menyengsarakan rakyatnya, lancar nih menyengsarakan rakyatnya. Kemudian apakah dengan menjadi pemimpin itu semena-mena dengan rakyatnya? Tidak kan? Dan dalil itu kan dari Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu maksudnya suami itu tidak menjadi imam tapi menjadi pemimpin gitu. Jadi pemimpin yang bisa baik terhadap yang dipimpinnya, bukan terhadap rakyatnya. Rakyat banyak lagi Kak nanti. jadi maksudnya begitu Kak. Jadi itu cuma iseng-iseng aja sih, jangan menjadikan suami sebagai imam nih, karena makmumnya banyak. Benar nggak sih? Kalau imam itu satu, makmumnya. Kalau dibalik gimana itu Kak? Jangan jadi makmum karena imamnya cuma satu. Kalau gitu nggak ada yang protes ini. Kayak gitu, maksudnya tuh gitu Kak. Jadi jangan diartikan yang gimana gitulah. Netizen juga konten gini. Iya, jeli betul. sekali. Makanya kalau bicara kita jadi konten kreator kan harus pandai bicara. Nanti kalau salah di-cut dulu, makanya harus disaring dulu kan kalau mau ngupload itu kan. Iya betul. Ya, oke Neng, sampun nggih. Monggo niku quote of the day. Kan jenengan tadi kan bilang kok saya tuh suka banget bikin quote. Apalagi jenengan bukan bikin buku sastra apa nggih. Oh iya, itu bikin jadab itu ya, itu perkumpulan para santri yang bikin puisi itu Kak. Itu bikin puisi itu kalau lagi patah hati gitu dapat ya berlembar-lembar. Gen Z sekarang gitu. Iya, tapi kalau nggak, masa nunggu patah hati dulu baru bisa bikin puisi. Oke. Quote of the day. Aduh, aku nanti takut viral lagi. Apa nih? Masih mikir nih. Mikir apa ya? Quote of the day. Itu tadilah 2024 ya. Jangan banyak sambat, harus lebih kuat. Iya.
Oke, sampun terima kasih nggih. Iya, terima Ngapunten kasih. nggih.